mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo. Jurusan saya Pendidikan Geografi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang geologi dan geomorfologi di Indonesia. Nah, sebelum masuk pada materinya atau penjelasannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang geologi dan geomorfologi. Geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul atau sejarah dari struktur muka bumi. Nah, sedangkan geomorfologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perubahan umum yang terjadi pada muka bumi. Saja. Nah, ini untuk penjelasannya secara umum. Geologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya yang pernah ada. Sedangkan geomorfologi sebenarnya dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perubahan-perubahan pada bentuk permukaan bumi dan secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang alam, yaitu meliputi bentuk-bentuk umum perubahan permukaan bumi beserta perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang evolusinya. Berikut saya akan menjelaskan tentang sejarah-sejarahnya. Awalnya di dunia ini hanya memiliki satu benua, yaitu benua bagian. Nah, benua ini dia seiring berjalannya waktu akan terjadi perpecahan atau perpisahan pulaunya, dan sehingga pulau-pulau kecil yang terpecah itu menjadi suatu pulau baru. Nah, mengapa bisa begitu? Karena terjadi suatu pergerakan lempeng. Nah, pergerakan lempeng ini ada 3, yaitu divergen, konvergen, dan transform. Nah, untuk pergerakan lempeng ini dapat saya jelaskan di video berikut. Teori tektonik lempeng adalah sebuah teori besar dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberi penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan secara alami oleh litosfer bumi. Nah, pergerakan lempeng ini yang saya sudah sebutkan di awal tadi ada divergen, konvergen, dan transform. Nah, divergen ini yaitu pergerakan lempeng yang saling menjauh, dan sedangkan konvergen ini dia pergerakan lempeng yang saling bertabrakan. Yang ketiga yaitu pergerakan lempeng transform. Pergerakan lempeng ini dia saling bertumpukan atau saling bersusun. Litosfer adalah suatu batuan yang membentuk kulit bumi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang lapisan litosfer. Lapisan litosfer terbagi atas 3. Yang pertama, kerak bumi. Yang kedua, mantel. Yang ketiga, inti bumi. Nah, untuk penjelasannya sebagai berikut. Berikut adalah pengertian dari litosfer. Litosfer merupakan lapisan bumi paling atas setebal 66 km yang terdiri dari batuan. Oleh karena itu, litosfer yang sering diartikan sebagai pembentukan muka bumi yang terdiri dari batuan dan mineral. Lapisan litosfer memiliki manfaat seperti berikut. Sebagian sumber energinya minyak bumi dan batuan bara. Untuk lapisan litosfer ini yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi ini terbagi atas 2, yaitu kerak bumi benua dan samudra. Kerak bumi benua merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granik dan bagian atas dan batuan beku blats di bagian bawahnya. Kemudian kerak bumi samudra merupakan benda padat yang terdiri dari endapan dari laut pada bagian atas,
kemudian di bawahnya batuan-batuan vulkanik, dan yang paling di bawah tersusun dari batuan beku, gabbro, dan pridolit. Lapisan ini terdapat pada bagian atas. Nah, yang kedua lapisan mantel, yaitu dia bersifat liquid. Dan yang terakhir lapisan inti bumi. Inti bumi ini terbagi dari atas dua, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar itu panasnya sekitar 1000 sampai 250 Celcius. Berikut inti dalam yang bersifat padat. Pada bagian lapisan ini sudah lapisan magma. Berikut saya akan menjelaskan tentang beberapa gunung api di Indonesia dan penjelasan lainnya. Sebelum menjelaskan tentang itu, saya ingin memberitahukan tentang mengapa bisa terjadinya gunung api. Yang saya tahu, gunung api itu terbentuk karena adanya suatu pergerakan lempeng konvergen. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Pemekaran kerak benua, lempeng bergerak saling menjauh sehingga memberikan kesempatan magma bergerak ke permukaan. Kemudian perbentukan busur gunung api tengah samudra. Tumbuhlah antara kerak, di mana kerak samudra menunjukkan di bawah kerak benua. Akibat gesekan antara kerak tersebut terjadi peleburan batuan, dan lelehan batuan ini bergerak ke permukaan melalui rekahan, kemudian membentuk busur gunung api di tepi benua. Karena benua menjauh satu sama lain secara horizon, sehingga menimbulkan rekahan atau patahan atau kerekahan tersebut menjadi jalan ke permukaan lelehan batuan atau magma, sehingga membentuk busur gunung api tengah benua atau banjir lava sepanjang. Sebuah lapisan yang keras terdiri atas batuan yang kuat. Lapisan ini pecah menjadi 7 bagian besar dan beberapa bagian kecil yang disebut dengan lempeng tektonik. Lempeng tektonik juga disebut dengan lempeng litosfer. Lempeng tektonik ini mengapung di atas lapisan yang disebut atmosfer. Nah, ini adalah lempeng besar yang ada di Indonesia. Yang pertama, di bagian atas ada Eurasia, yang di bagian bawah ada India, Australia, dan bagian kanan ada Pasifik. Yang perlu Anda ketahui yaitu di Indonesia ini terdapat 128 gunung api yang aktif. Bagian-bagiannya sebagai berikut. Nah, ini gunung api yang berada di Indonesia. Ada sekitar 128 gunung berapi yang aktif di Indonesia. Dapat kalian lihat, mengapa cuman di bagian bawah saja yang banyak? Itu karena disebabkan karena pergerakan lempeng besar saja, dan memang cuma di Kalimantan saja yang tidak ada gunung api dan jauh dari pergerakan lempeng. Makanya di Kalimantan tidak ada gunung Merapi. Hubungan geologi mempunyai objek studi yang lebih luas dari geomorfologi karena mencakup studi tentang seluruh kerak bumi, sedangkan geomorfologi hanya terbatas pada studi permukaan daripada kerak bumi. Oleh karena itu, maka geomorfologi dianggap sebagai cabang dari geologi, dan kemudian dalam perkembangan geologi menjadi suatu ilmu tersendiri terlepas dari geologi. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.